Halo teman-teman, apa kabar semua? Jadi gimana yang nonton sprint race hari ini? Memuaskan atau tidak ya? Marquez nomor 9. Tapi mari kita bahas dulu ya dari sprint race MotoGP Silverstone Inggris ini yang baru aja selesai dan Jorge Martin berhasil keluar menjadi juara sprint race ya di Silverstone ini diikuti oleh Ai Ogura di posisi kedua dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga. Lalu mari kita bahas apa sih yang terjadi ya dengan Marc Marquez. Kenapa dia hanya bisa finish di posisi ke-9 gitu? Apakah ini faktor ban atau faktor tubuh dia? Oke, mari kita bahas dulu ya dari jalannya sprint race tadi. Untuk sprint race ini didominasi oleh performa Jorge Martin yang sangat dominan, di mana dia menjadi eh, pemuncak untuk sesi kualifikasi, dilanjutkan dengan sprint race tadi yang benar-benar dominan. Nggak ada yang bisa ngejar Jorge Martin. Tadi yang paling bisa ngejar Jorge Martin adalah Ai Ogura yang berada di posisi kedua. Tadi paling dekat, gapnya tuh bisa sampai 0,6. Tapi Ai Ogura pun yang kita tahu memanage ban sangat baik. Di pertengahan race sampai di akhir race, dia nggak bisa deketin pace dari Jorge Martin yang dia mencatatkan beberapa kali fastest lap. Dan akhirnya Jorge Martin menang dengan dominan ya di sprint race kali ini diikuti oleh Ai Ogura di posisi kedua. Yang jadi masalah di sini ya, itu adalah Marquez, Des. Kenapa Marquez bisa nggak seperform itu? Kalau kalian tadi nonton ya, dia tuh bahkan bisa disalip dengan mudah oleh Pedro Acosta, Joan Mir, Morbidelli, dan dia akhirnya finish di posisi ke-9. Kalau dari sepenglihatan saya, guys, sebenarnya ini dialami oleh semua rider ya. Jadi ada faktor ban di race kali ini. Pemilihan ban soft oleh Marquez. Dia kan milih hard soft ya. Nah, ini nih sepertinya nggak tahu kenapa di bannya Marquez itu bener-bener cepat aus. Ini sebenarnya terjadi ke semua rider, tapi nggak ada yang se-aus Marquez untuk degradasi bannya gitu. Kita lihat sendiri dari Jorge Martin. Jorge Martin pun bilang tadi kalau andai kan di sisa-sisa lap terakhir di 2 atau 1 lap terakhir dia tuh udah kehilangan ban dan akhirnya dia hanya memaintain supaya tidak terjatuh dan mengamankan posisi pertama dia. Dan Ai Ogura juga bilang begitu. Dia tadi bilang kalau andai kan cukup sulit untuk memanage ban dan dia hanya berusaha buat ngamanin di posisi kedua. Dia nggak berusaha ngepush ke posisi pertama dari Jorge Martin karena ban dia pun udah nggak cukup. Dia seorang Ai Ogura tuh ya yang kita tahu dia tuh digadang-gadang salah satu rider dengan manajemen ban paling bagus. Dia pun di race kali ini, di sprint race kali ini cukup kesusahan. Nah, yang menariknya tuh Marquez. Marquez itu kalau kita lihat ya, tadi di sisa 5 lap terakhir itu ban dia udah habis, guys. Ada beberapa kali dia tuh bener-bener sliding untuk ban belakangnya. Dan ini cuma dialami oleh Marc Marquez. Apa masalahnya? Padahal kalau kita lihat cukup banyak orang yang pakai hard soft juga gitu. Tapi ini hanya terjadi kepada Marquez. Apakah ini faktor gaya berkendara dia, ataukah ada malfungsi di bannya, atau bagaimana? Karena kalau kita lihat, Marquez pun tadi ketika race itu cukup bagus awalnya. Untuk start dia berhasil masuk ke posisi 4 besar untuk di awal-awal race. Dia bertahan di posisi 4 besar cukup lama sampai akhirnya eh diambil alih oleh Marco Bezzecchi dan di situ mulai kelihatan tuh kalau andai kan ban dari Marc Marquez itu udah habis. Bahkan kalau kalian lihat dari pace-nya, pace Marc Marquez itu bisa sampai 2 menit sementara rider-rider yang lain itu masih di 1,9. Ini kan berarti bener-bener udah hancur banget untuk Marc Marquez. Dan itu sebabnya kenapa Marc Marquez di sisa 3 lap terakhir, 5 sampai 3 lap terakhir sampai finish. Jadi dari 5 3 sampai finish terakhir, dia tuh bener-bener kehilangan pace dia. Dia nggak ada pace sama sekali karena pace dia cuma ada di 2 menit dan itu hitungannya cukup lambat ya. Makanya itu kenapa dia nggak bisa fight untuk mempertahankan posisi keempat dia. Dia disalip oleh adiknya Alex Marquez, disalip oleh Bezzecchi, disalip oleh Di Antonio, Pedro Acosta pun tadi ngelewatin Marc Marquez dengan sangat mudah.
Morbidelli tadi juga mudah gitu, Joan Mir juga mudah ngelatih Marquez karena ban belakang dia bener-bener udah abis banget, udah aus banget. Bahkan tadi di 2 lap terakhir ada momen di mana dia itu bener-bener kehilangan grip ban belakang dia, bener-bener udah goyang banget. Dan untung aja Marc Marquez tidak terjatuh. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan ya. Nanti mungkin akan dijawab di video selanjutnya kalau Anda kan ada update tentang apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Marquez ini. Cuma sampai sekarang sih belum ada spekulasi yang bisa gua kasih, guys. Karena dari performa, dari apa-apa semuanya bisa manage dengan ban hard soft. Cuma Marquez doang yang kelihatan kelabakan gitu, yang kelihatan bannya udah hancur banget. Sementara kalau dari fake sendiri dia juga nggak sering fake, dia hanya mempertahankan posisi dia dan itu dilewatin dengan gampang. Mungkin itu aja sih untuk update hari ini. Besok bakal ada MotoGP Silverstone di jam 7 malam. Dan gue bakal live streaming lagi buat kalian yang mau nonton. Bisa langsung aja ya. Subscribe makanya supaya besok kita bisa ngobrolin bareng apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan Marquez ya. Jujur aja hari ini belum ada yang bisa gua jawab apa yang terjadi dengan Marquez dengan ban dia yang sehancur itu. Cuman yang bisa gua kasih tahu adalah ban belakang dia benar-benar hancur. Dan bersyukurnya Marquez masih finish dan berharap aja besok supaya Marquez bisa ada di posisi podium ya minimal, karena dia bilang sendiri kalau dikasih sprint race dia nggak bakal terlalu ngotot karena mempertaruhkan beberapa poin tuh nggak worth it lah kalau andaikan taruhannya cedera atau terjatuh ya. Jadi gitu aja, terima kasih buat yang udah menonton, kita bertemu lagi di live streaming besok ya. Oke, bye bye.